Di balik kemewahan pesta pertunangan di Hotel Ryuji, hadir seorang pria tua berpakaian compang-camping, membawa karung dan bau sampah yang menusuk hidung. Semua tamu memandangnya jijik, tanpa tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah miliarder terkenal yang menyamar hanya untuk menguji calon menantunya. Tapi siapa sangka, dari kesalahpahaman kecil di depan hotel itu, rahasia besar yang bisa menghancurkan dua keluarga justru mulai terungkap. Dan satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah cinta sejati masih bisa bertahan ketika kebohongan menjadi fondasi awalnya? Udara sore di Seoul terasa sedikit menusuk. Angin berembus pelan di depan gedung megah yang berdiri angkuh di tengah pusat kota. Hotel Ryuji, tempat semua orang bermimpi bisa masuk, meski hanya sekali seumur hidup. Mobil-mobil mewah berjejer di pelataran, dan para tamu berpakaian elegan turun satu persatu dengan penuh percaya diri. Lampu kristal di lobi berkilauan seperti bintang, sementara musik lembut dari grand piano mengalun, membuat suasana terasa begitu sempurna. Namun bagi Han Ji-won, perempuan sederhana dengan gaun krem polos dan rambut digelung seadanya, suasana itu justru terasa menyesakkan. Ia berdiri agak jauh dari pintu masuk hotel, menatap pantulan dirinya di kaca besar. Apa aku benar pantas di tempat ini? Gumamnya pelan, menatap bayangannya sendiri. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Hari pertunangannya dengan Kang Min-ho, putra tunggal pewaris perusahaan besar Kang Group, salah satu konglomerat terbesar di Korea Selatan. Tapi di balik senyum yang ia paksakan, dadanya justru berdebar penuh cemas. Ia tahu, keluarga Kang bukan keluarga biasa. Mereka adalah simbol kekuasaan, kekayaan, dan status sosial tertinggi. Sedangkan dirinya hanyalah perempuan biasa, anak dari keluarga sederhana di pinggiran Incheon. Ji-wona, ayo masuk. Suara Min-ho terdengar di belakangnya. Pria itu tampak gagah dengan jas hitamnya, rambutnya tertata rapi seperti model majalah. Ia menggenggam tangan Ji-won dengan lembut. Kau sudah cantik, jangan terlalu gugup. Ji-won tersenyum kecil meski hatinya gemetar. Aku takut membuat ayahmu kecewa. Min-ho menarik napas pelan. Ayah memang keras, tapi aku tahu dia akan menerimamu nanti. Namun kalimat itu terdengar lebih seperti doa daripada keyakinan. Mereka berjalan beriringan menuju pintu masuk hotel. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, sebuah suara kasar terdengar dari arah jalan. Ajusi, minggir! Kau menghalangi mobil tamu penting! Teriak seorang petugas valet dengan nada marah. Ji-won spontan menoleh. Di tepi jalan, seorang pemulung tua sedang memunguti botol plastik di antara deretan mobil mewah. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, dan tangannya gemetar memegangi karung besar yang hampir robek. Orang-orang mulai menatap dengan jijik, beberapa bahkan menutup hidung. Pemulung itu membungkuk, memungut selembar kertas yang terjatuh, lalu tersenyum kecil pada petugas. Maaf, nak. Aku hanya ingin ambil botol ini. Aku tak bermaksud mengganggu. Tapi petugas itu malah mendorongnya kasar. Keluar dari sini! Ini tempat orang penting. Pemulung seperti engkau tak punya urusan di hotel ini. Ji-won menahan napas. Semua orang diam, tapi tak satu pun yang mencoba menolong. Min-ho menarik tangannya pelan. Abaikan saja, Ji-won. Kita hampir terlambat. Namun langkah Ji-won justru berhenti. Ia menatap pemulung itu, pria tua dengan punggung membungkuk dan mata yang lelah. Entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan mata itu yang terasa berbeda. Ia tak sanggup hanya berdiri diam. Sebentar, katanya sambil melepaskan genggaman Min-ho. Ia berjalan mendekat dan berjongkok di depan pemulung itu. Jusi, kau tak apa-apa? Pemulung itu menatapnya, lalu tersenyum samar. Aku baik-baik saja, Nona. Terima kasih sudah peduli. Tak banyak orang yang mau bicara pada orang seperti aku. Petugas valet masih terlihat kesal. Nona, dia kotor. Tolong jangan dekat-dekat. Ini acara besar. Nanti tamu-tamu lain tidak nyaman. Ji-won mengabaikannya. Ia membantu pemulung itu memungut botol dan menaruhnya kembali ke dalam karung. Tidak apa, sebentar saja.
Semua orang berhak diperlakukan dengan hormat, kan? Pemulung itu menatapnya lama, tatapan yang dalam, seolah sedang menilai sesuatu yang tak kasat mata. Lalu ia tertawa kecil. Dunia ini memang cepat menilai dari pakaian, bukan dari hati. Ji-won hanya tersenyum. Kalau semua orang berpikir begitu, dunia akan terasa dingin sekali, Jusi. Sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, suara klakson keras memecah suasana. Sebuah mobil hitam panjang berhenti mendadak di depan mereka. Pintu belakang terbuka, dan keluar seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu mahal. Wajahnya dingin dan berwibawa, sorot matanya tajam seperti elang. Semua orang langsung menunduk, bahkan petugas valet tadi langsung berubah sikap, menunduk dalam-dalam sambil berkata, gugup, "Selamat datang, Ketua Kang." Ji-won menelan ludah. Ia tahu betul siapa pria itu, Kang Dae-hyun, ayah Min-ho. Sosok yang terkenal keras, cerdas, tapi juga kejam dalam dunia bisnis. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua mata membelalak. Mobil itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari kaki pemulung tadi. Ketua Kang mendengus kesal. Apa-apaan? Ini? Kenapa ada orang seperti itu di depan hotelku? Siapa yang membiarkan pengemis berkeliaran di sini? Petugas valet langsung membungkuk. Maaf, Ketua. Dia hanya... Tapi Ji-won segera menyela. Suaranya bergetar namun tegas. Jusi ini tidak salah. Dia hanya lewat. Jangan marahi dia, Ketua Kang. Semua orang terpana. Bahkan Min-ho menatapnya dengan wajah pucat. Ji-won, jangan bicara sembarangan, bisiknya. Kang Dae-hyun memutar tubuhnya, menatap Ji-won dari ujung kaki sampai kepala. Tatapannya tajam menembus. Dan siapa kau? Ji-won membungkuk sopan. Saya Han Ji-won, Ketua. Calon tunangan Min-ho. Hening sejenak. Semua mata tertuju pada mereka. Dae-hyun menyipitkan mata, lalu melirik pemulung itu sekali lagi. Jadi, kau membela orang ini di depanku? Di depan semua orang? Ji-won menatap lurus tanpa menunduk. Karena dia manusia, Ketua. Tidak pantas dipermalukan di depan umum hanya karena penampilannya. Suasana jadi hening. Min-ho mencengkeram lengan Ji-won dengan panik, berbisik pelan. Kau gila? Kau bicara begitu di depan ayahku. Namun Ji-won tidak menjawab. Ia justru membantu pemulung itu berdiri. Pergilah, Jusi. Jangan khawatir. Aku akan menjelaskan pada mereka. Pemulung itu menatapnya lama. Tatapannya kini hangat, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Terima kasih, Nona Ji-won. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Ia membungkuk pelan, lalu berjalan pergi dengan langkah tenang. Dae-hyun masih menatap punggung pemulung itu sampai menghilang di tikungan. Ada sesuatu dalam matanya, entah amarah, entah rasa ingin tahu. Ia tidak berkata apapun, hanya berbalik menuju hotel, sambil melangkah dengan wibawa khas seorang penguasa. Min-ho menatap Ji-won dengan wajah penuh campuran rasa kesal dan cemas. Kau membuat ayahku marah besar. Ji-won menunduk, merasa bersalah. Aku hanya tak tahan melihat orang tua itu diperlakukan seperti itu. Ya, tapi ayahku tidak suka orang yang menentangnya di depan umum, apalagi dari calon menantunya. Suara Min-ho terdengar pelan, tapi penuh tekanan. Ji-won menggigit bibirnya. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketegangan yang lebih dari sekadar gugup. Ada sesuatu yang berubah di udara sore itu. Seperti badai yang sedang bersiap datang. Pelan tapi pasti, mereka pun melanjutkan langkah ke dalam hotel. Lampu kristal masih berkilau, musik masih mengalun, tapi Ji-won tak lagi bisa menikmati apapun. Tatapan dingin Kang Dae-hyun terus menghantui pikirannya. Dan jauh di sudut jalan, sosok pemulung tadi berdiri menatap dari kejauhan. Ia membuka topinya, memperlihatkan wajah yang kini jauh berbeda. Senyumnya tipis, misterius, dan penuh rencana. Han Ji-won, menarik sekali. Gumamnya pelan sebelum berbalik, meninggalkan keramaian malam itu. Disinilah segalanya dimulai, hari pertunangan, yang seharusnya bahagia berubah menjadi awal dari sebuah ujian besar yang tak pernah dibayangkan Ji-won sebelumnya.
Langit malam Seoul tampak gemerlap, tapi di hati Han Ji-won, semuanya terasa berat dan hampa. Musik klasik mengalun lembut di ballroom besar Hotel Ryuji, tempat pertunangan megah antara dirinya dan Kang Min-ho berlangsung. Ratusan tamu hadir, pejabat, pebisnis, sosialita, dan media besar, semua menatap pasangan itu seolah mereka bintang utama di panggung kehidupan. Namun di balik senyum yang mereka paksakan di depan kamera, ada ketegangan yang menggantung seperti kabut tebal. Ji-won masih teringat jelas bagaimana ia menentang Kang Dae-hyun, ayah Min-ho, di depan hotel sore tadi. Ia tahu betul, sikapnya dianggap tak sopan. Tapi kalau harus mengulang waktu, ia tetap akan membela pemulung tua itu. Karena di matanya, kebenaran bukan tentang status atau uang, tapi tentang kemanusiaan. Sayangnya, di mata keluarga Kang, hal itu adalah bencana. Selamat malam semuanya. Suara MC menggema di seluruh ruangan. Mari kita sambut pasangan yang berbahagia malam ini. Kang Min-ho dan Han Ji-won. Sorak tepuk tangan terdengar. Ji-won menunduk sopan, sementara Min-ho menatap lurus ke depan dengan wajah datar. Senyumnya tidak sampai ke mata. Saat mereka berdiri di depan panggung, seorang pelayan menghampiri Dae-hyun yang duduk di barisan depan, membisikkan sesuatu di telinganya. Pria itu hanya mengangguk pelan, lalu tatapannya jatuh pada Ji-won. Pandangan itu dingin dan penuh perhitungan. Ketika mata mereka bertemu, Ji-won merasa seperti ditelanjangi oleh tatapan yang bisa membaca isi hatinya. Setelah acara seremonial selesai, para tamu mulai berkeliling, bercengkrama sambil menikmati makanan mahal. Ji-won menarik napas panjang. Ia berusaha tersenyum pada tamu-tamu yang datang memberi selamat, meski pikirannya tak tenang. Selamat Ji-won-si, ucap seorang wanita bergaun merah, teman lama Min-ho. Kau beruntung sekali bisa memikat hati pewaris Kang Group. Banyak perempuan yang bermimpi di posisi itu. Ji-won hanya membalas dengan senyum sopan. Terima kasih. Aku juga masih belajar agar pantas untuknya. Wanita itu tersenyum sinis. Semoga saja, karena keluarga Kang tidak mudah menerima orang luar. Ucapan itu terdengar manis, tapi menusuk seperti belati. Ji-won hanya menunduk, tak ingin memperpanjang. Namun dari sudut ruangan, ia melihat Kang Dae-hyun berdiri bersama beberapa tamu penting. Pria itu tampak tenang, tapi sesekali pandangannya mengarah padanya. Tajam dan penuh tanda tanya. Min-ho menghampiri, wajahnya masih terlihat kaku. Kau baik-baik saja? Tanyanya datar. Ji-won tersenyum lemah. Aku baik, hanya sedikit lelah. Kalau begitu, jangan membuat kesalahan lagi. Katanya tiba-tiba. Ji-won menatapnya heran. Maksudmu? Min-ho menarik napas berat. Tadi di depan hotel, kau tahu ayah tidak suka dilawan. Kau seharusnya diam saja. Apa sulit untuk mengerti? Itu? Nada suaranya dingin, membuat hati Ji-won bergetar. Aku tidak bermaksud menentangnya, Min-ho. Aku hanya tidak bisa diam melihat orang tua itu dipermalukan. Min-ho mendesah pelan, lalu menatapnya seolah menahan emosi. Kadang niat baik bisa menjadi bumerang. Dunia ini tidak sesederhana yang kau pikirkan, Ji-won. Kalimat itu menggantung di udara. Ji-won menatap mata Min-ho. Mata yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini terasa asing dan jauh. Acara berlangsung semakin malam. Tamu-tamu mulai meninggalkan ballroom satu persatu. Namun di tengah sisa keramaian, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Seorang pelayan berjalan terburu-buru membawa nampan berisi gelas sampahnya. Di sisi lain, seorang pria tua yang bekerja sebagai petugas kebersihan melangkah mundur tanpa sengaja. Tubuh mereka bertabrakan, gelas jatuh, sampahnya tumpah ke lantai marmer. Ya Tuhan, lihat apa yang kau lakukan, teriak seorang tamu wanita. Pelayan itu membungkuk panik, sementara petugas kebersihan memohon maaf. Maaf, aku tidak sengaja. Dasar, ceroboh. Kalau bukan karena kalian dibayar murah, hal ini tak akan terjadi. Beberapa orang tertawa kecil, mempermalukan pria tua itu. Ji-won yang berdiri tak jauh dari sana langsung bergerak. Ia mengambil tisu dan membantu si petugas membersihkan lantai.
Tidak apa, Ah Jusi. Aku bantu. Tidak, Nona. Kau tidak perlu. Tolong jangan khawatir. Aku juga sering canggung seperti ini, katanya sambil tersenyum. Namun baru saja, ia hendak berdiri. Sebuah suara berat terdengar dari arah belakang. Cukup. Suara itu membuat semua orang diam. Kang Dae-hyun berdiri, langkahnya tegas menuju tempat kejadian. Wajahnya dingin seperti batu. Han Ji-won. Ji-won menoleh, tubuhnya menegang. Ya, Ketua. Apa kau ingin membuatku malu lagi malam ini? Semua tamu menatap. Suasana jadi tegang. Dae-hyun melanjutkan dengan suara rendah tapi tajam. Sepertinya kau belum belajar sopan santun. Dalam acara resmi, tidak seharusnya calon menantu keluarga Kang berjongkok di lantai seperti pekerja rendahan. Ji-won menggigit bibir. Aku hanya ingin membantu. Diam. Satu kata itu cukup untuk membungkam semua suara di ruangan. Min-ho tampak gelisah, namun tak berani bicara. Dae-hyun melangkah mendekat, menatap Ji-won dari dekat. Aku tidak peduli seberapa baik niatmu. Dunia ini menilai dari cara kau menempatkan dirimu. Jika kau ingin menjadi bagian dari keluarga ini, pelajari itu. Kalau tidak, keluarlah sebelum semuanya terlambat. Suasana membeku. Ji-won hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Pelayan dan petugas kebersihan itu memandangnya dengan rasa bersalah, tapi Ji-won justru tersenyum kecil pada mereka, mencoba menenangkan suasana. Baik, Ketua. Saya mengerti. Dae-hyun berbalik, langkahnya berat namun penuh wibawa. Kita lihat seberapa lama ketulusanmu bertahan dalam dunia yang penuh kepalsuan ini. Gumamnya lirih. Cukup pelan agar hanya Ji-won yang mendengar. Setelah semua tamu pergi, Ji-won berdiri di balkon hotel, menatap langit malam yang kelabu. Seoul yang indah dari kejauhan terasa jauh dari jangkauannya. Min-ho datang, tapi tidak mendekat. Ayah hanya keras di luar, jangan diambil hati. Ji-won menatapnya dari balik air mata. Min-ho, kalau aku harus berpura-pura menjadi orang lain agar diterima, apakah cinta kita masih berarti? Min-ho terdiam lama. Angin malam berembus pelan, tapi diamnya terasa lebih dingin dari udara itu sendiri. Aku tidak tahu, katanya akhirnya, tapi kau harus belajar bertahan. Dunia ayahku bukan dunia yang mudah. Ji-won menunduk, hatinya remuk. Ia menatap cincin pertunangan di jarinya, berkilau tapi terasa berat. Di satu sisi, ia mencintai Min-ho, tapi di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa cinta saja mungkin tak cukup menghadapi dunia keluarga Kang. Sementara itu, di ruang pribadi hotel, Kang Dae-hyun duduk sendirian. Ia membuka topi yang tadi dipakai saat menyamar sebagai pemulung. Jemarinya memainkan kacamata di meja, sementara tatapannya kosong menatap jendela kota. Han Ji-won, gumamnya pelan. Apakah ketulusanmu sungguh nyata? Atau hanya permainan yang cerdik? Senyum samar muncul di wajahnya. Kita lihat sejauh mana kau bisa bertahan. Ia menatap keluar jendela, ke arah kota yang tak pernah tidur. Di matanya, bukan hanya sekadar rasa ingin tahu, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Rencana. Sebuah ujian baru sedang disiapkan. Dan tanpa disadari Ji-won, malam itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Pagi itu, langit Seoul tampak kelabu, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang tak ingin terlihat. Hujan turun perlahan, membasahi jendela apartemen sederhana milik Han Ji-won. Gadis itu duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya yang sudah lama, tak berdering. Sudah 2 hari berlalu sejak malam pertunangan di Hotel Ryuji, 2 hari penuh kegelisahan. Sejak kejadian memalukan itu, Kang Min-ho tidak menghubunginya sama sekali. Ia tahu Min-ho sedang sibuk di perusahaan keluarga, tapi hati kecilnya sadar, bukan itu alasannya. Yang lebih menakutkan adalah tatapan Kang Dae-hyun malam itu. Dingin, tajam, dan penuh penilaian. Tatapan yang seolah berkata, "Aku akan melihat siapa kau sebenarnya." Ji-won menunduk, menggenggam tangannya erat. Apa aku terlalu jujur atau terlalu bodoh?
gumamnya pelan. Suara ketukan di pintu membuatnya tersentak. Ia bangkit, mengenakan sweater, lalu membuka pintu. Seorang kurir berdiri di depan, membawa amplop putih besar dengan lambang Kang Group di pojoknya. Han Ji-won-si, ini untuk Anda. Ji-won mengangguk bingung. Setelah kurir pergi, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat pendek, ditulis dengan tulisan tangan yang tegas. Kepada Nona Han Ji-won, saya ingin berbicara langsung dengan Anda mengenai masa depan Anda bersama Kang Min-ho. Datanglah ke Cafe Mirai pukul 2 siang ini. Jangan terlambat. Kang Dae-hyun jantung Ji-won berdetak cepat. Tuhan, apa ini ujian lain? Cafe Mirai terletak di kawasan Gangnam, tempat para pebisnis dan sosialita biasa berkumpul. Ji-won datang tepat waktu, mengenakan blus putih sederhana dan rok hitam. Ia sengaja tampil sesopan mungkin. Begitu masuk, matanya langsung tertuju pada sosok pria berjas hitam yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya tak asing, meski kali ini tanpa ekspresi garang seperti di hotel. Aura wibawa Kang Dae-hyun tetap membuat semua orang menunduk ketika lewat di depannya. Silakan duduk, katanya. Datar tanpa menatap Ji-won duduk perlahan, menunduk sopan. Terima kasih, Ketua Kang. Pria itu menyesap kopinya pelan sebelum berbicara. Min-ho adalah anak satu-satunya. Aku membesarkannya dengan susah payah, dengan darah dan keringat. Dan kau tahu, dunia ini kejam. Orang akan berusaha menghancurkan apapun yang kubangun, bahkan melalui orang-orang yang terlihat polos. Ji-won menatap tangannya di pangkuan. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu. Aku tidak menghakimimu, Ji-won-si. Tapi aku ingin tahu, apa yang kau lihat dari anakku? Uangnya? Namanya? Atau posisinya? Tidak, Ketua. Jawab Ji-won cepat, suaranya lembut tapi tegas. Aku mencintai Min-ho karena dia selalu membuatku merasa berharga. Aku tidak peduli dengan statusnya. Aku hanya ingin bersamanya. Dae-hyun menatapnya lama, hingga gadis itu hampir tak sanggup menahan tatapannya. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang sulit ditebak apakah itu ejekan atau kekaguman. Baiklah, katanya akhirnya. Kau bicara manis, tapi kata-kata tidak cukup untukku. Aku ingin melihat perbuatanmu. Perbuatan? Mulai besok, kau datang ke panti jompo Hanil Sarang di distrik Mapo. Anggap saja itu proyek sosial dari Kang Foundation. Aku ingin melihat bagaimana caramu memperlakukan orang lain, bukan hanya di depan kamera. Ji-won terkejut, tapi langsung membungkuk sopan. Baik, Ketua, saya akan datang. Datanglah tanpa memberitahu Min-ho, tambah Dae-hyun datar. Anggap saja, ini rahasia kecil antara kita. Ji-won mengangguk patuh. Dalam hatinya, ia berjanji akan membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar kata-kata. Keesokan harinya, hujan masih turun rintik-rintik. Ji-won datang ke panti jompo sesuai instruksi. Bangunannya tidak terlalu besar, tapi tampak bersih dan tenang. Di dalam, beberapa lansia duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, sementara beberapa perawat sibuk membantu. Seorang kepala panti menyambutnya dengan ramah. Ah, Anda Han Ji-won-si? Ketua Kang sudah mengabari. Kami senang Anda mau membantu. Ji-won tersenyum. Tentu, saya senang bisa berada di sini. Hari pertama berjalan berat. Ia harus membantu memberi makan para lansia, membersihkan ruangan, bahkan mengganti spray. Tangannya lecet, pakaiannya kotor, tapi ia tidak mengeluh. Saat melihat senyum tulus dari wajah-wajah tua itu, lelahnya perlahan hilang. Di tengah kesibukan, itu, seorang pria tua duduk di kursi roda menatapnya diam-diam. Matanya jernih tapi tajam. Kau orang baru? Tanyanya pelan. Ji-won tersenyum. Ya, Ju-si. Aku datang untuk membantu. Pria tua itu mengangguk pelan. Kau mengingatkanku pada seseorang yang dulu juga datang ke sini. Tapi dia hanya tahan 1 hari. Dunia luar terlalu menggoda. Ji-won tertawa kecil. Aku akan berusaha lebih lama dari 1 hari, Ju-si. Kalau begitu, kita lihat nanti. Jawabnya dengan nada penuh arti. Beberapa hari berlalu.
Jiwon semakin terbiasa dengan rutinitas di panti. Ia mulai mengenal para penghuni satu persatu, mendengarkan kisah masa lalu mereka, tertawa bersama, bahkan kadang menangis diam-diam. Namun tanpa ia sadari, dari jauh, seseorang memperhatikannya setiap hari. Seseorang dengan jas hitam, duduk di mobil mewah yang diparkir di seberang jalan. Kang Dae-hyun. Ia mengamati dari balik kaca mobil. Melihat bagaimana Jiwon bekerja, tertawa, dan membantu tanpa pamrih. Di wajahnya, muncul keraguan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia tidak seperti yang kubayangkan, gumamnya pelan. Tapi sebelum rasa simpati itu tumbuh, telepon di tangannya berdering. Ya? Suara sekretarisnya terdengar dari seberang. Ketua, ada laporan. Nona Han Jiwon pernah bekerja di toko bunga dekat rumah sakit tempat mendiang Nyonya Kang dirawat dulu. Kami menemukan catatan bahwa dia pernah menolong pasien tanpa mengenal identitasnya. Pasien itu adalah istri Anda. Dae-hyun membeku. Apa kau yakin? Ya, Ketua. Kami punya rekam medis dan pernyataan dari perawat lama di sana. Telepon itu ditutup pelan. Dae-hyun menatap ke arah panti. Matanya berubah lembut. Jadi, dunia ini memang kecil sekali, katanya dengan nada getir. Sore itu, Jiwon duduk di taman belakang panti, membantu seorang nenek menggulung benang wol. Saat ia tertawa kecil mendengar cerita sang nenek, langkah kaki berat terdengar mendekat. Ia menoleh dan nyaris tertegun. Kang Dae-hyun berdiri di hadapannya, kali ini tanpa jas formal, hanya mengenakan mantel panjang berwarna abu-abu. Kehadirannya membuat semua orang di sekitar berhenti sejenak. Ketua Kang, Jiwon berdiri gugup. Kenapa Anda? Duduklah, potongnya lembut. Aku hanya ingin melihat hasil kerja kerasmu. Suara dan sikapnya berbeda, lebih hangat, lebih manusiawi. Jiwon duduk kembali dengan hati berdebar. Dae-hyun menatap taman itu, lalu berkata pelan, "Kau tahu, dulu istriku suka tempat seperti ini." Dia selalu bilang, hidup yang baik bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa rendah kita bisa menunduk untuk membantu orang lain. Jiwon terdiam, mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Dae-hyun melanjutkan, aku kehilangan. Dia karena kesombonganku. Dan aku tak ingin anakku mengulangi kesalahan yang sama. Ia menatap Jiwon. Tapi melihatmu hari ini, entah kenapa aku merasa, mungkin aku salah menilai. Jiwon menggigit bibir, suaranya gemetar. Ketua Kang, saya tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Saya hanya ingin dicintai apa adanya. Untuk pertama kalinya, Kang Dae-hyun tersenyum tulus. Mungkin itu yang tidak pernah kupahami selama ini. Namun sebelum suasana menjadi terlalu hangat, sebuah suara dari kejauhan memecah ketenangan itu. Suara Minho yang berteriak keras. Apa? Jiwon! Jiwon menoleh kaget. Minho berjalan cepat ke arah mereka, wajahnya tegang. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kau ada bersama ayahku? Udara di taman mendadak menegang. Tatapan Dae-hyun dan Minho saling bertemu, seperti dua batu keras yang siap saling menghantam. Dae-hyun berdiri perlahan, suaranya tenang tapi tajam. Aku hanya ingin mengenal calon menantuku lebih dalam. Minho menatapnya tajam. Dengan menyuruhnya bekerja seperti pelayan? Dengan mengujinya diam-diam? Jiwon memegang lengan Minho, mencoba menenangkan, tapi pria itu tak menggubris. Apa? Kau melampaui batas. Dae-hyun hanya tersenyum dingin. Aku hanya ingin tahu apakah cintamu lebih kuat dari egomu, Minho. Suasana membeku. Jiwon menatap dua pria yang ia sayangi, satu sebagai calon suami, satu sebagai calon ayah mertua. Tapi kini keduanya berdiri saling berhadapan, siap bertarung tanpa pedang. Dan di sanalah, badai besar itu benar-benar dimulai. Langit sore itu dipenuhi awan hitam yang menggantung berat, seolah menandakan badai yang akan segera pecah. Di taman belakang panti Jompo Hanul Sarang, suasana menjadi tegang. Tidak ada lagi tawa para lansia, tidak ada lagi langkah ringan Jiwon yang biasa berlarian membantu.
Semua orang membeku menyaksikan dua pria, ayah dan anak, berdiri saling berhadapan dengan sorot mata penuh amarah. Kang Min Ho memandang ayahnya dengan napas tersengal, matanya berkilat. Apa? Apa yang kau lakukan ini? Kau menyuruh Ji-won bekerja di sini, tanpa memberitahuku? Kau mempermalukannya. Kang Dae-hyun berdiri tegak. Tatapannya dingin tapi tenang seperti permukaan danau sebelum badai. Aku tidak mempermalukannya. Min Ho, aku hanya mengujinya. Dan kalau kau pikir cinta bisa berdiri tanpa ujian, maka kau belum tahu apa-apa tentang hidup. Ujian? Min Ho mendengus sinis. Kau menyebut ini ujian? Kau mengatur segalanya, memata-matai kami, bahkan membuat Ji-won menangis setiap malam karena takut kehilangan restumu. Apa itu cinta menurutmu? Ji-won menatap Min Ho cemas, mencoba menahan emosinya. Min Ho, jangan marah dulu. Ketua Kang hanya ingin memastikan, namun Min Ho menoleh cepat padanya, nadanya meninggi. Ji-won, kau tidak perlu membelanya. Kau tidak salah. Kau hanya menjadi korban dari permainan kekuasaan seperti biasa. Dae-hyun mengeraskan rahangnya, menahan diri agar tidak terpancing. Permainan kekuasaan? Dunia di luar sana tidak seindah dongeng, Min Ho. Aku hanya ingin memastikan bahwa orang yang akan menjadi bagian dari keluarga kita benar-benar tulus. Tidak semua orang yang datang dengan wajah manis memiliki hati yang bersih. Min Ho mendekat, suaranya rendah namun tajam. Dan apa hakmu menentukan siapa yang layak mencintaiku? Keheningan menelan taman itu. Ji-won menunduk, hatinya terasa seperti diiris perlahan. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Dua orang yang ia hormati kini saling menyakiti di hadapannya. Dae-hyun akhirnya menarik napas panjang. Suaranya melembut. Kau masih muda, Min Ho. Kau belum tahu rasanya kehilangan seseorang karena kesalahanmu sendiri. Aku tidak ingin kau menyesal sepertiku dulu. Apa maksudmu? Tanya Min Ho sinis. Dae-hyun menatap Ji-won, lalu kembali pada putranya. Ibumu meninggal bukan karena penyakit semata. Dia meninggal karena aku terlalu sibuk membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa cinta. Aku menutup diri, bahkan saat dia meminta waktu terakhir bersamaku, aku tidak datang. Itu kesalahan terbesarku. Suara Dae-hyun bergetar, sesuatu yang jarang terlihat dari pria sekeras dirinya. Ji-won menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ketua Kang. Dae-hyun menatap Ji-won lama, lalu berkata pelan, dan kau, Ji-won-si, tanpa kau tahu, kau pernah menolong istriku di rumah sakit. Aku tahu itu dari perawat yang masih ingat. Kau memberinya bunga setiap hari, bahkan saat kau tidak mengenalnya. Saat aku mendengar itu, aku mulai berpikir mungkin aku terlalu cepat menilaimu. Min Ho tertegun. Apa? Kau bilang, Ji-won yang menemani Eoma? Ji-won mengangguk pelan. Aku tidak tahu siapa beliau waktu itu. Aku hanya tahu beliau kesepian. Aku datang setiap sore setelah kerja, hanya untuk berbagi cerita. Air mata jatuh di pipi Min Ho tanpa ia sadari. Ia menggenggam tangan Ji-won erat. Kau selalu baik sejak awal, Ji-won. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasnya. Dae-hyun memalingkan wajah, matanya mulai berkaca. Tapi sebelum suasana bisa mencair sepenuhnya, suara langkah cepat dari belakang mengejutkan mereka. Seorang pria bersetelan rapi datang dengan ekspresi gugup. Ketua Kang, maaf mengganggu, tapi kami punya masalah besar. Saham perusahaan anjlok. Ada laporan bahwa proyek baru di Busan disabotase. Dae-hyun langsung menegakkan tubuhnya, naluri pemimpinnya kembali. Siapa yang melakukannya? Masih diselidiki, tapi rumor mengatakan ada orang dalam yang membocorkan dokumen ke pesaing. Min Ho menatap ayahnya tajam. Orang dalam? Jangan bilang kau pikir itu Ji-won juga? Dae-hyun diam. Sekilas, ia tampak ragu. Tapi kebiasaannya sebagai pengusaha membuat pikirannya kembali waspada. Beberapa hari lalu, seseorang menggunakan kartu identitas staf Kang Foundation untuk mengakses file rahasia. Dan ID itu terdaftar atas nama pria itu menelan ludah.
Han Ji-won. Suasana taman seketika hening seperti mati. Ji-won ternganga, wajahnya pucat. Apa? Itu tidak mungkin. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara masuk ke sistem perusahaan. Minho langsung memeluknya. Ini pasti jebakan. Apa? Kau tahu Ji-won tidak mungkin melakukan hal seperti itu? Dae-hyun menatap keduanya dengan wajah tegang. Aku ingin percaya padanya, tapi fakta tetap fakta. Aku tidak bisa menutup mata hanya karena emosi. Apa? Cukup, Minho. Suaranya tegas, berwibawa. Aku akan menyelidiki ini sendiri, tapi sampai semuanya jelas, aku minta hubungan kalian ditunda dulu. Ucapan itu seperti pisau dingin yang menusuk jantung Ji-won. Ia memandang Dae-hyun dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ketua Kang, saya tidak melakukannya. Saya bersumpah. Dae-hyun menunduk sedikit, suaranya berat. Kita lihat nanti, Ji-won-si. Lalu ia berjalan pergi tanpa menoleh. Hujan mulai turun pelan, mengguyur rambut Ji-won yang terurai. Minho mencoba mengejar, tapi Ji-won menahannya dengan tangis yang tertahan. Biarkan dulu. Aku tidak ingin memperburuk semuanya. Tidak, Ji-won. Aku akan buktikan kau tidak bersalah. Ji-won menatapnya lemah. Dan kalau kau gagal, apa yang akan terjadi pada kita? Minho menggenggam wajahnya erat. Aku tidak peduli dengan dunia selama aku bersamamu. Namun di dalam hati mereka berdua, ketakutan itu tumbuh. Untuk pertama kalinya, cinta mereka bukan hanya diuji oleh prasangka, tapi juga oleh permainan licik yang mereka tidak tahu siapa dalangnya. Malam itu, Ji-won kembali ke apartemennya dengan langkah lemah. Ia menatap surat undangan pertunangan yang masih tergantung di dinding, simbol kebahagiaan yang kini terasa begitu jauh. Ponselnya berdering, nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia menjawab, "Halo." Suara berat di seberang membuatnya membeku. Kalau kau ingin kebenaran, datanglah ke gedung lama Kang Group, lantai atas. Tapi datang sendiri, jangan bawa siapapun. Siapa ini? Seseorang yang tahu siapa yang menjebakmu. Telepon terputus. Ji-won menggenggam ponselnya erat. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ini berbahaya, tapi jika itu satu-satunya cara membersihkan namanya, ia tak punya pilihan lain. Ia menatap keluar jendela. Hujan semakin deras. Angin berhembus kuat. Tapi matanya kini penuh tekad. Kalau ini ujian, terakhir gumamnya, aku akan hadapi sendirian. Hujan malam itu mengguyur Seoul tanpa ampun. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menambah kesan muram yang merayap ke setiap sudut kota. Di tengah gelap dan derasnya hujan, Han Ji-won melangkah dengan mantelnya yang basah menuju gedung lama milik Kang Group di distrik Gangbuk. Bangunan yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun sejak proyeknya gagal. Setiap langkah yang ia ambil menggema di antara koridor kosong yang berdebu. Hanya suara hujan di atap seng yang menemani. Ia menggenggam ponselnya erat. Lampu senter dari layar menjadi satu-satunya penerangan. Seseorang yang tahu siapa yang menjebakmu? Kalimat di telepon tadi terus bergema di kepalanya. Hatinya berdebar, kencang, antara harapan dan ketakutan. Ketika sampai di lantai paling atas, ia melihat cahaya redup dari sebuah ruangan di ujung lorong. Dengan napas yang teratur namun gugup, ia mendorong pintu perlahan. Ruangan itu kosong, kecuali satu meja tua dengan beberapa berkas kertas berserakan dan sebuah laptop menyala. Di layar laptop ada pesan singkat. Putar videonya. Dan bersiaplah untuk kebenaran. Dengan tangan gemetar, Ji-won menekan tombol play. Sebuah rekaman dari CCTV perusahaan muncul di layar, menampilkan sosok seseorang yang masuk ke ruang dokumen rahasia Kang Foundation malam hari. Awalnya sulit dikenali karena pencahayaan minim, tapi setelah beberapa detik, wajah itu terlihat jelas. Mata Ji-won membesar. Napasnya tercekat. Itu bukan dirinya. Itu Lee Hae-jin. Lee Hae-jin, sekretaris pribadi Kang Dae-hyun, orang yang selama ini terlihat setia dan sopan, yang selalu menatap Ji-won dengan senyum ramah di setiap pertemuan. Tidak,
Mungkin, gumam Jiwon, langkahnya mundur perlahan. Kenapa dia? Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, suara berat terdengar dari belakang. Karena dunia ini tidak seindah hatimu, Jiwon-si. Jiwon menoleh cepat. Di ambang pintu berdiri Lee Hae-jin, dengan payung masih meneteskan air dan ekspresi yang sulit ditebak. Aku sudah menunggumu, katanya dengan nada tenang tapi dingin. Jiwon memundurkan diri perlahan, matanya tajam. Jadi ini semua jebakanmu? Kenapa kau melakukannya? Hae-jin tertawa kecil. Kenapa? Karena aku muak melihat orang seperti kau mendapat tempat di hati keluarga Kang. Aku sudah bersama Ketua Kang selama lebih dari 10 tahun, melakukan semua yang dia perintahkan, bahkan menutupi kesalahannya. Tapi begitu kau datang, semua berubah. Nada suaranya penuh racun, setiap kata seperti belati. Apa yang kau tahu tentang kesetiaan, hah? Aku yang bekerja siang malam, membangun kepercayaannya, tapi dia tidak pernah melihatku. Semua perhatian, itu hanya untuk anak kesayangannya dan wanita sepertimu. Jiwon menatapnya tajam. Kesetiaan tidak diukur dari seberapa banyak pengorbanan yang kau tunjukkan, tapi dari ketulusan hatimu. Dan kau kehilangan itu sejak lama. Hae-jin tersenyum sinis. Terlalu idealis. Dunia nyata tidak butuh ketulusan. Dunia butuh pengakuan. Ia mengangkat ponselnya dan menekan sesuatu. Aku sudah menyiapkan semuanya. Begitu aku kirimkan video palsu ke media, karier Kang Group hancur. Dan tentu saja, namamu juga. Jiwon menatapnya, lalu perlahan mendekat. Apa yang kau dapat dari semua ini, Hae-jin? Uang, kekuasaan, atau sekadar balas dendam? Balas dendam, jawab Hae-jin tanpa ragu. Karena dulu, Ketua Kang menghancurkan hidup ayahku. Dia memecatnya dari perusahaan tanpa alasan, dan ayahku meninggal dalam kemiskinan. Aku bersumpah akan membuatnya merasakan hal yang sama. Jiwon menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi kenapa aku? Aku tidak ada hubungannya dengan masa lalumu. Hae-jin menunduk sedikit, lalu menatapnya dengan senyum miring. Kau hanya alat, tapi sayangnya, alat itu terlalu menarik untuk tidak kupatahkan sendiri. Ia melangkah mendekat, tapi tiba-tiba, berhenti Hae-jin. Suara tegas menggema di ruangan itu. Kang Min-ho berdiri di ambang pintu dengan wajah marah, diikuti oleh Kang Dae-hyun dan 2 pengawal yang langsung mengepung ruangan. Hae-jin terkejut, langkahnya mundur. Bagaimana kalian tahu aku di sini? Dae-hyun berjalan perlahan, mendekat, matanya menatap tajam. Aku sudah mencurigaimu sejak lama, Hae-jin. Kau terlalu cepat menyebar kabar tentang Jiwon. Aku hanya butuh waktu untuk mengumpulkan bukti. Min-ho mendekat ke Jiwon, memegang bahunya. Kau tidak apa-apa. Jiwon mengangguk lemah, air matanya jatuh. Aku baik-baik saja. Tapi dia yang menjebakku. Hae-jin tertawa kecil, pahit. Dan kalian pikir menangkapku akan memperbaiki semuanya? Dunia bisnis itu busuk, Ketua. Kau hanya salah satu dari banyak pelaku kotor yang menyebut diri mereka pahlawan. Dae-hyun menatapnya dengan nada penuh luka. Mungkin kau benar, tapi tidak ada yang pantas menghancurkan orang lain hanya karena sakit hati. Hae-jin berteriak, suaranya pecah. Kau menghancurkan ayahku. Dae-hyun diam sesaat, lalu perlahan berkata, ayahmu bukan korban. Dia yang menjual data perusahaan ke pesaing. Aku punya semua buktinya. Aku menutupinya karena aku tidak ingin. Kau hancur, Hae-jin. Hae-jin membeku. Kau berbohong. Tidak. Suara Dae-hyun rendah tapi tegas. Kau hidup dengan kebencian pada kebohongan yang kau ciptakan sendiri. Seketika, ekspresi di wajah Hae-jin berubah dari marah menjadi kosong. Ia mundur pelan, lalu tertawa getir. Jadi, semua ini sia-sia? 2 pengawal maju mendekat, tapi Jiwon melangkah ke depan. Jangan, katanya pelan. Biarkan dia pergi dengan cara yang manusiawi. Hae-jin menatap Jiwon lama, matanya redup.
Kau terlalu baik untuk dunia ini, Ji-won-si. Lalu ia menyerahkan ponselnya kepada Dae-hyun tanpa perlawanan. Hening. Hanya suara hujan di luar yang mengisi ruang kosong. Beberapa jam kemudian, semuanya berakhir. Polisi datang, Hae-jin dibawa untuk pemeriksaan. Data perusahaan berhasil dipulihkan, dan nama Ji-won dinyatakan bersih. Namun hati Ji-won masih terasa berat. Ia berdiri di balkon rumahnya, menatap Seoul yang kini mulai tenang setelah hujan reda. Di belakangnya, Min-ho datang dengan 2 cangkir teh hangat. Sudah berakhir, katanya lembut. Ji-won menatap teh itu, lalu tersenyum kecil. Tapi rasanya masih seperti mimpi buruk. Min-ho memegang tangannya. Setiap luka butuh waktu untuk sembuh. Tapi yang penting sekarang, kita bersama. Ia menatap wajah Min-ho yang lembut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama pengirimnya membuat jantungnya berdebar. Kang Dae-hyun. Apa? Tanya Min-ho. Ji-won mengangguk, lalu mengangkat telepon. Ji-won-si, suara Dae-hyun terdengar tenang, tapi lembut. Aku ingin meminta maaf. Aku terlalu lama hidup dalam ketakutan akan kehilangan segalanya. Tapi hari ini, kau mengajarkanku satu hal, bahwa orang baik tetap akan bersinar, meski dunia berusaha memadamkannya. Air mata Ji-won menetes tanpa ia sadari. Ketua Kang, terima kasih. Dan mulai hari ini, lanjut Dae-hyun, aku tidak akan memanggilmu Nona Han Ji-won lagi, tapi menantuku. Suara tawa kecil terdengar di ujung telepon sebelum sambungan terputus. Ji-won menatap langit yang kini cerah, awan gelap perlahan berganti dengan semburat oranye senja. Ia menggenggam tangan Min-ho erat, lalu tersenyum tulus. Sepertinya, hujan di hidupku akhirnya berhenti. Min-ho membalas genggaman itu, menatapnya penuh cinta. Dan setelah hujan, biasanya muncul pelangi, bukan? Ji-won tertawa kecil. Kau selalu tahu cara membuatku tersenyum, namun di kejauhan, dari dalam mobil hitam yang terparkir di seberang jalan, seseorang menatap mereka melalui kaca jendela yang gelap. Tangan pria itu memegang amplop berisi foto lama, foto istri Dae-hyun, bersama seorang pria misterius di masa lalu. Ia tersenyum samar, lalu berkata pelan, ceritanya belum benar-benar berakhir. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai putih apartemen Han Ji-won dengan lembut. Suara burung terdengar dari kejauhan, dan aroma teh melati mengisi udara. Sebuah pagi yang tenang setelah badai panjang yang hampir menghancurkan segalanya. Namun di balik keheningan itu, hati Ji-won masih dipenuhi campuran rasa lega dan gelisah. Sudah seminggu berlalu sejak Lee Hae-jin ditangkap, dan semua kebenaran terungkap. Kang Group perlahan memulihkan reputasinya, dan nama Ji-won pun dibersihkan sepenuhnya. Namun, bayangan peristiwa itu masih menghantui pikirannya. Ia sering terbangun di malam hari, teringat wajah Hae-jin yang kosong ketika akhirnya menyerah. Bukan wajah penjahat, tapi seseorang yang tersesat karena kebencian yang terlalu lama dipendam. Ji-won menatap cermin dan menghela napas panjang. Sudah selesai. Tapi kenapa rasanya belum benar-benar berakhir? Gumamnya pelan. Hari itu, Ji-won dan Kang Min-ho berencana mengunjungi Kang Dae-hyun di rumah besar keluarga Kang di kawasan Hanam. Rumah itu terasa berbeda, tidak lagi seangker dan kaku seperti sebelumnya. Dae-hyun sudah mulai berubah. Ia tidak lagi dikelilingi aura dingin yang dulu menakutkan siapapun yang berani menatapnya. Begitu mobil mereka berhenti di halaman, Min-ho menggenggam tangan Ji-won. Kau siap? Ji-won tersenyum kecil. Selama bersamamu, aku siap. Min-ho tersenyum hangat dan tulus lalu membuka pintu. Di ruang tamu, Kang Dae-hyun sudah menunggu. Pria paruh baya itu mengenakan pakaian santai, berbeda dari sosok ketua perusahaan yang kaku. Di depannya ada 2 cangkir teh yang sudah disiapkan, dan di meja terdapat album foto lama. Masuklah, katanya lembut. Aku sudah menunggu kalian. Mereka duduk bersama. Ji-won bisa merasakan perubahan besar dalam dirinya, dari rasa takut menjadi rasa hormat yang tulus. Dae-hyun menatap keduanya lama sebelum berkata, Aku ingin meminta maaf, terutama padamu, Ji-won-si.
Aku terlalu sering menilai orang hanya dari permukaannya. Aku lupa, tidak semua orang datang dengan niat buruk. Ji-won menunduk sopan. Saya juga berterima kasih, Ketua Kang. Karena berkat semua ujian itu, saya belajar arti kesabaran dan keberanian. Dae-hyun tersenyum tipis. Kau tidak perlu memanggilku ketua lagi. Panggil saja. Apa? Ji-won menatapnya tak percaya. Matanya langsung berkaca-kaca, dan ia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, apa? Momen itu sederhana tapi sangat berarti. Min-ho memandang mereka berdua dengan senyum lega, seperti beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari dada. Setelah beberapa menit berbincang, Dae-hyun membuka album foto lama di meja. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya sambil membalik. Halaman-halaman penuh kenangan. Di sana ada foto masa muda Dae-hyun bersama istrinya, Yoon Mi-suk. Wajahnya lembut dan ramah, dengan senyum yang mirip sekali dengan Ji-won. Dia sangat mirip denganmu, ucap Dae-hyun sambil tersenyum getir. Mungkin itu sebabnya aku takut padamu di awal. Karena setiap kali melihatmu, aku merasa melihat dia lagi, dan itu terlalu menyakitkan. Ji-won menatap foto itu lama, lalu berkata pelan. Saya janji akan mencintai Min-ho seperti bagaimana beliau mencintai apa. Dae-hyun mengangguk, dan untuk pertama kalinya, mata pria itu benar-benar berkaca. Beberapa hari kemudian, suasana di Seoul berubah menjadi cerah. Hari itu adalah hari pernikahan Kang Min-ho dan Han Ji-won. Upacara diadakan secara sederhana di taman belakang Hotel Ryuji, tempat di mana semua kisah ini bermula. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya suasana hangat dengan bunga putih menghiasi setiap sudut dan alunan musik lembut yang mengiringi. Ji-won berjalan pelan menuju altar, mengenakan gaun putih sederhana dengan rambut yang digelung rapi. Matanya menatap Min-ho yang menunggunya dengan setelan jas biru tua. Senyum lembut pria itu menjadi cahaya bagi seluruh hari itu. Saat mereka berdiri berhadapan, pendeta memulai upacara dengan kalimat tenang. Cinta sejati bukan tentang menemukan orang yang sempurna, katanya. Tetapi menerima seseorang dengan segala kekurangannya dan memilih untuk tetap bertahan hari demi hari. Ji-won menatap Min-ho dengan air mata bahagia. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berjalan sejauh ini. Tapi kalau bukan karena semua luka itu, aku mungkin tidak akan tahu betapa berharganya cinta yang sebenarnya. Min-ho menggenggam tangannya erat. Aku berjanji, Ji-won, aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian lagi. Aku akan menjadi tempatmu kembali setiap kali dunia terasa terlalu berat. Mereka saling menatap, penuh janji, penuh cinta, yang tidak lagi butuh kata. Dan ketika pendeta berkata, "Kau boleh mencium pengantinmu," semua tamu bertepuk tangan. Di antara mereka, Kang Dae-hyun berdiri dengan mata berkaca-kaca, menatap anak dan menantunya dengan bangga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar damai. Namun setelah pesta usai dan semua tamu pulang, Dae-hyun tetap duduk sendirian di taman, memandangi bunga-bunga yang mulai berguguran di terpa angin malam. Ia memegang sebuah amplop yang tadi pagi ditemukan di depan pintu rumahnya. Di dalamnya hanya ada selembar foto lama. Foto istrinya Yoon Mi-suk bersama seorang pria asing yang memegang tangannya. Di belakang foto itu tertulis tulisan tangan halus. Beberapa kebenaran lebih baik disimpan. Tidak semua masa lalu perlu dibuka kembali. Dae-hyun menatap foto itu lama, lalu tersenyum samar. Aku sudah terlalu tua untuk membalas dendam, katanya pelan. Yang penting, mereka sudah bahagia. Ia melipat foto itu dan menyimpannya di saku jas, menatap langit malam yang penuh bintang. Beberapa bulan kemudian, Ji-won dan Min-ho pindah ke rumah baru di pinggiran Seoul. Rumah kecil dengan taman yang ditanami bunga favorit Ji-won, bunga mawar putih. Setiap pagi mereka minum kopi bersama, berbicara tentang hari-hari yang akan datang, dan kadang menertawakan masa lalu yang dulu begitu berat. Di suatu pagi musim semi, Ji-won berdiri di balkon sambil menatap langit. Hujan gerimis turun ringan, dan di kejauhan pelangi muncul membelah awan. Min-ho memeluknya dari belakang. "Kau tahu," bisiknya lembut.
Setiap kali hujan turun, aku selalu ingat hari ketika semuanya dimulai. Jiwon tersenyum. Ya, hari di mana ayahmu menyamar jadi pemulung. Keduanya tertawa kecil. Kenangan pahit itu kini menjadi kisah manis yang akan mereka ceritakan kelak pada anak-anak mereka. Tentang cinta yang diuji, kesalahpahaman yang berubah menjadi pengertian, dan seorang ayah yang akhirnya belajar memaafkan. Di tempat lain, Kang Dae-hyun berdiri di depan makam istrinya sambil membawa setangkai bunga putih. Ia menatap batu nisan itu dengan senyum lembut. "Mi suka," katanya pelan. "Kau benar. Cinta bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa besar yang bisa kita lepaskan. Aku sudah belajar dari menantu yang kau kirimkan padaku." Ia meletakkan bunga itu di batu nisan, menatap langit biru yang cerah. Burung-burung terbang di atasnya, dan angin bertiup lembut seakan membisikkan ketenangan. Hari berlalu, dunia terus berputar. Tapi bagi keluarga Kang, hidup baru telah dimulai. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang dipenuhi pemahaman dan kasih sayang. Karena pada akhirnya, seperti kata Misuk di masa lalu, hidup yang baik bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa rendah kita bisa menunduk untuk membantu orang lain. Dan itulah yang kini mereka lakukan. Berjalan berdampingan, menunduk dengan rendah hati, tapi hati mereka berdiri tegak.